صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil, amma ba'd. Para asatidzah, alhamdulillah ada sesepuh kita Pak Haji Nur Nasir sudah kembali bersama kita. Para asatidzah yang lainnya, Sepomo, Sedena, dan serta yang lain yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Rasulullah SAW. Kita bisa mencontoh Rasulullah senantiasa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah sholat berjamaah, terutama sholat subuh. Yakin saya bapak-bapak mungkin sebelumnya yang belajar di rumah dan yang lainnya. Ini anugerah yang luar biasa yang ditakdirkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan takdir Allah Subhanahu wa taala yang terbaik seperti ini. Dan mudah-mudahan semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pengikut, dan mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sehingga kita mendapatkan syafaatul udzma yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hujjah, para kesepuhan, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin saya hari ini bagian yang depan ya, bukan pemateri, tapi kita sama-sama diskusi. Tidak ada yang tidak sesuai dan yang lainnya. Kita mengulang-ulang kembali pemahaman yang telah kita pahami ketika duduk di SMP, di SMA, atau di waktu kuliah atau baca sendiri kita diskusikan. Hari ini insya Allah akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi diambil dari kita baca sama-sama, yaitu dari kitab Kifayatul Asnaf dari karangan Imam Taqiyuddin, dari Syarah Al-Sujah. Kita melanjutkan materi kemarin. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah khususnya untuk orang tua kita yang sudah wafat, keluarga kita, guru-guru kita, mudah-mudahan dari semua Allah terima amal ibadahnya, ampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan terdapat sesuatu yang terbaik dan mudah-mudahan bertemu kembali di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wa ala kulli shalihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita insyaallah nanti sekarang sudah selesai mudah-mudahan ya. Sekarang biar kesempatan juga sudah telat sekarang ya. Khawatir Pak Silimanto, Mas Silimanto, Pak Istanto olahraga yang Pingpong jam 9. Pingpong jam 9. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi qawlihi fi darani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pekan atau bulan yang lalu ya. 5 minggu yang lalu kita yang biasanya belajar kajian hadis karena sudah lama juga tuh kita sebelum salam ya, sudah hampir selesai fikihnya tentang ibadahnya. Kita kembali ke materi yang lain, itu mengambil kitab Kifayatul Asnaf tapi masih tentang fikih. Nah,
Saya sudah jelaskan kenapa ngambil Kifatul Ahjar, karena ini sangat ringkas, sangat mudah dipahami, dan ini adalah bagian dari keseharian kita. 5 pekan yang lalu kita membahas tentang apa sih kan? Tentang air. Nah, masih awal ya, tentang air. Air yang bisa untuk bersuci ada berapa kemarin? Ada berapa? Masih ingat nggak? Ada 7. Yang pertama air apa? Air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga mata air. Yang keempat air sumur. Yang kelima air es. Yang ketujuh yang keenam air embun. Yang terakhir air apa? Mata air. Betul kan? Mudah. Ada 7 ya. Dari ke-7 itu kita bagi menjadi berapa kemarin? Menjadi 4. Lupa ya, sudah kelamaan masalahnya. Udah menjadi 4 ya. Yang sudah dibahas berapa kemarin? Air suci mensucikan namanya air mutlak. Air suci dan mensucikan namanya air mutlak. Tahirun. Wa mutahhirun, air suci dan mensucikan namanya air mutlak. Yang kedua adalah apa? Belum dibahas. Suci wa mutahhirin. Suci wa mutahhir. Tahir wa mutahhir. Namanya air makruh atau air musammas. Oh, itu air matahari itu. Air matahari. Air namanya air musammas. Ini adalah air musammas juga berbeda pendapat ya. Tidak semuanya air musammas itu tidak boleh. Dijelaskan di sini tergantung kondisinya juga, kondisi lokasi dan panasnya. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu air yang ketiga. Air ketiga. Apa air yang ketiga itu? Qala al-musannif. Usia kita susah juga ya. Masih muda lah. Yang berikutnya adalah wa qahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'u al-musta'mal. Yang ketiga ini kita akan membahas tentang air musta'mal. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya air musta'mal dan air yang keempat mutanajjis. Air yang kena najis. Itu selesai. Insyaallah sudah selesai. Wa qahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal. Yang ketiga, hadza huwa al-qismus tsalisu min aqsamil ma'i. Air suci tapi tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang musta'mal. Apa air musta'mal itu? Hadza huwa al-qismus tsalis, ini adalah bagian yang ketiga min aqsamil ma'i, dari pembagian air. Tadi ada yang ketiga ya. Setelah air namanya air mutlak, air musammas, sekarang namanya air al-musta'mal. Apa air musta'mal itu? Wa huwa al-ma'u, dan ia adalah air al-musta'malu yang bekas digunakan. Digunakan apa? Tidak semua yang digunakan, misalkan kita cuci tangan, bekas cuci tangan, itu musta'mal lah kira-kira. Yang dinamakan musta'mal itu adalah wa huwa al-ma'ul musta'mal fi raf'il hadasi. Adalah air musta'mal, yang dikatakan musta'mal adalah air bekas atau bekas fi raf'il hadasi, mengangkat hadas. Yang menggunakan kalau hadas itu raf'in. Beda. Au izalatin najisi, atau dia menghilangkan najis. Yang dinamakan dengan air musta'mal itu apa? Air musta'mal suci tapi tidak mensucikan adalah air bekas mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Kalau bekas yang lainnya
Misalkan nih ada air nih, saya minum nih. Ini mustahab enggak? Bukan. Kenapa? Karena baru diminum atau dipegang doang. Airnya misalnya dia dipegang nih. Kadang-kadang kita, dipegang di mulut air mustahab. Padahal yang dinamakan mustahab adalah air yang bekas kita pakai setelah Raf'il hadas, mengangkat hadas seperti wudu ya. Apalagi mandi, nggak semua mandi tapi bersama mandi atau mengizalatin najis, menghilangkan najis. Kalau kita misalkan ini melihatnya keluar, itu berarti bukan namanya air mustakmal. Apa air mustakmal? Air suci ghairu mutahhirin, tapi tidak mensucikan. Tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Yaitu apa tadi? Air yang mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Idza lam yataghayyar, air mustakmal itu apabila dia tidak berubah, wala zada wasmuhu, tidak berubah ya warnanya atau tidak bau, wala zada wasmuhu, tidak bertambah timbangannya, ukurannya, wa huwa tahirun, dan dia adalah suci. Suci ya, suci. Misalkan habis wudu mau di kampung boleh suci, tapi dia tidak mensucikan. Misalkan buat apa, cuci piring atau yang lain misalkan. Tapi kalau sekarang airnya banyak ya, nggak ada yang kampung. Kalau dulu emang nggak ada air. Di Indonesia cuma luar biasa. Wa huwa qahirun bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-ma'a tahuran, Allah menciptakan al-ma'a, air tahuran, air sebagai suci, la yunajjisuhu syai'un, yang tidak terkena najis sesuatu pun, illa ma ghayyara ta'mahu, kecuali yang berubah, yang bisa berubah. Apanya? Ta'mahu, rasanya, awrihahu, atau wanginya atau baunya. Wa fi Ibnu Majah, dan dalam kitab Ibnu Majah, au launahu, atau warnanya. Kita mengangkat ke ta'am. Wa huwa dhalikun, dan ini adalah kemah. Wa sabit, yang tetap, ta'muhu awrihuhu, rasa dan baunya. Kalau sudah berubah air itu suci apa? Kalau baunya mengenak, rasanya berbeda, maka sudah tidak suci lagi. Tidak ada penjelasan hukumnya. Jadi itu ya, kesimpulan dari satu kalinya ini adalah yang namanya air tahir, suci, ghairu mutahhir, tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal adalah air bekas kita mengangkat hadas seperti wudu, mandi janabah, atau menghilangkan najis. Dan air itu tetap suci tapi tidak mensucikan selagi tidak berubah warnanya, baunya, atau rasanya. Yang berikutnya, wa hal huwa tahurun yarfa'u al-hadasa wa yuzilu an-najasa. Ada pertanyaan? Nanti ada beberapa pendapat nih. Mulai nih, secara umum kalian bahwa air mustakmal itu adalah air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Tapi nanti ada beberapa pendapat di sini nih, di bawahnya. Wa hal huwa tahurun yarfa'u al-hadasa wa yuzilu an-najasa. Dan apakah air mustakmal itu suci untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis? Fihi khilafun. Di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Al-madhab satuan annahu ghairu tahurin. Satu madhab bahwa air itu adalah tidak suci, atau tidak bisa mensucikan. Bukan tidak suci, tidak bisa mensucikan seperti wudu dan yang lainnya. Li'anna, kenapa? Li'anna sahabata radhiyallahu anhum ma'a syiddati iqtida'ihim bid-dini ma kanu yajma'unahu
liyatawaddau bihi tsaniyah. Alasannya kenapa menurut mazhab ini ada beberapa mazhab yang akan sampaikan pada kesimpulannya. Kenapa ini tidak bisa mensucikan air mustamal? Bukan tidak suci ya, tidak mensucikan air mustamal ini. Alasannya li'anna sahabata, karena sesungguhnya para sahabat kala itu radhiyallahu anhum ma'asyiddati ihtinanihim bidini, para sahabat itu sangat perhatian, syiddati ihtinanihim bidini, terhadap agama. Mereka sangat perhatian, sangat tekun belajarnya, ibadahnya. Maka yajma'unahu, mereka tidak yajma'unahu, mengumpulkan bekas-bekas sucinya, tidak dikumpulkan. Dia tahu untuk berwudu bihi, dari air yang bersana yang kedua. Kenapa? Para sahabat saja yang rajin ibadahnya, yang tekun, yang perhatian terhadap, para sahabat tidak pernah mengumpulkan bekas wudunya untuk wudu yang kedua. Walau kana dzalika sa'iran, walaupun itu bisa diperbolehkan, la fa'aluhu, untuk mereka lakukan, mereka tidak melakukannya. Makanya air mustamal itu tidak bisa mensucikan atau digunakan untuk bersuci. Wa khalafa al-ashabu fi 'illati man isti'malihi thaniyan. Dan berbeda pendapat para sahabat ketika itu dalam ilat mencegah penggunaan yang kedua. Ada berbeda, kenapa sebabnya tidak boleh? Berbeda juga, kenapa air mustamal bekas menghilangkan najis atau berwudu atau mandi juga tidak boleh digunakan lagi? Para sahabat berpendapat berbeda pendapat. Fasohihu, yang paling sahih di sini menurut pengarangnya, annahu ta'adda bihi fardun, karena air itu, air mustamal tidak boleh dipakai lagi karena dipergunakan untuk melaksanakan yang fardu. Apa tadi? Yaitu berwudu, mandi junub, atau menghilangkan najis. Wakila, dan pendapat yang lain yang ada lemah, li'annahu ta'adda bihi ibadah, karena itu untuk dipakai untuk melaksanakan ibadah. Oh, ada bedanya fardu dengan ibadah di sini. Nanti ada perbedaannya. Kalau fardu memang yang wajib-wajibnya saja, kalau ibadah seperti nanti tajdidul wudu, memperbarui wudu, atau mandi yang sunnah, gitu ya. Jadi perangkat yang kedua, kesimpulannya apa tadi? Air mustamal ini bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Ini ada perbedaan. Tapi yang paling kuat adalah dia tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Kenapa alasannya? Karena para sahabat yang sangat kuat perhatiannya terhadap agama, mereka juga tidak mengumpulkan kembali bekas-bekas wudunya untuk wudu yang kedua. Alasannya kenapa? Karena ini sudah dipakai untuk beribadah, ada lagi alasan yang lain, dipakai untuk menjalankan yang fardu. Wa tadharu fa'idatul khilafi fi surataini. Di sini ada dua kaidah. Kenapa berbeda? Al-ula, yang pertama, fima istimala fi nadhil taharati, dalam air yang digunakan fi nadhil taharati, dalam melaksanakan sunnah. Kata jadi wudu'i, seperti memperlukan wudu lagi, kan wudu yang keduanya bukan wajib kan, tapi sunnah. Wal ansaril masnunati, dan artinya sunnah-sunnah. Wama'il ghuslati tsaniyati wassalati, bukan ghuslah, wama'il ghuslati, dan air basuhan. Kalau usul mandi, kalau usul siraman, dan air siraman yang kedua dan ketiga.
pendapat ini ada fa'al sayakunu al-ma'u tahuran. Kalau air basuhan yang kedua ketiga dari wudu atau tajidul wudu memperwudu atau mandi sunah, menurut yang sahih bekas ini adalah tetap mensucikan. Kalau kecipratannya atau basuhan yang kedua atau ketiga dalam wudu, atau air itu adalah tajdidul wudu, hanya wudunya wudu sunnah, atau wal aksalil masnunati atau mandinya yang sunnah, maka fa'ala sahih yakunul ma'u tahuran. Maka yang paling sahih menurut ini adalah suci dan mensucikan atau bisa. Li'annahu lam yata'adda bihi fardu. Kenapa? Karena dia bisa digunakan untuk bersuci lagi karena melaksanakannya itu bukan untuk melaksanakan yang fardu. Gitu ya. Oke. Sebenarnya masalah-masalah luar biasa ya. Nah, biasa. Tapi kadang terlewat. Wa alam dhaif dan yang lemah la yakunu tahuran, itu tidak mensucikan. Kayak saya selalu sampaikan, kalau masalah fikih, kalau kita tidak tahu, jangan cepat menyalahkan orang lain karena masalah fikih. Apa yang harus kita lakukan? Kita juga tidak mempermudah, tidak juga mempersulit, dan kita lakukan apa yang kita ketahui dari guru-guru kita yang kita pelajari, dengan catatan tidak boleh menyalahkan orang lain. Itu penting itu. Di sini wa ala dhaif la yakunu tahuran. Kenapa dia? Li'annahu ka'adda bihi ibadah. Alasannya kenapa? Karena yang tadi mah alasannya dia karena hanya untuk ibadah biasa, bukan untuk menghilangkan hadas atau mengangkat hadas atau bukan menghilangkan najis. Makanya hanya sebagai ibadah biasa. Wala khilafa al-ma'a anna ma'ar-rabi'ati tahurun. Oke, oke, saya bacanya. Karena gundul juga saya bingung, udah lupa lagi bacanya. Wala khilafa, dan tidak ada perbedaan anna ma'ar-rabi'ati, bahwa air yang keempat, memang ada yang keempat maksudnya. Yang keempat tuh misalkan tahurun itu mensucikan, tidak perbedaan teman. Yang keempat tuh minyak. Nah, karena bebas kali ya, maksudnya gitu ya. Li'annahu lam yata'adda bi fardun wa la hiya masyru'ah. Kenapa alasannya tidak apa-apa? Karena itu adalah lam yata'adda bihi, tidak dilakukan untuk melaksanakan fardu, dan juga itu tidak disyariatkan. Wal ghaslatul ula, adapun basuhan yang pertama, terkait yang kedua ketiga ya, kedua ketiga, wal dan yang keempat terakhir, wal ghaslatul ula. Nah, ada ghusl bahasa beda dikit beda. Ada yang yunajis, ini beberapa teks di sini. Wal ghaslatul ula, dan basuhan pertama dalam berwudu misalkan itu apa? Ghairu tahurin ala al-ilataini, itu tidak mensucikan atas dua erat. Erat itu apa itu? Alasan. Lita ada, kenapa? Karena untuk melaksanakan fardu wal ibadah, dan ibadah imaniha dengan airnya. Begitu ya. Oke. Terus saya lagi benar Pak Selamat. Oke. Ngomongin ke waktu apa? Oh jangan, baru selesai. Ini baru ayat pertama belum selesai. Iya. Lanjut. Ini kita lewat yang keduanya tentang bekas mandi, kita biarkan gak ada ulang, gak ada ya. Lanjut. Wa'lam anal ma'al ladzi
tawaddaa bihi as-sabiyu dan ketahuilah bahwa air yang tawaddaa berwudu bihi dengan air itu as-sabiyu sopo yaitu anak kecil ya, anak kecil lagi misalkan gimana itu hukumnya? Ghairu tahurin. Anak kecil tawaddaa berwudu dengan itu air bekas air di mana? Ghairu tahurin, sama air itu tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Kalau ada yang bilang tidak bisa dilewat 1-2 paragraf ya, dilewat saja itu tentang bekas orang kafir tidak dengan apa-apa. Wa kadzal ma'ul ladzi yatawaddu bihi al-muttafilu, dan begitu juga air yang berwudu al-muttafilu yang melakukan sholat sunat. Misal wudu mau melakukan sunat. Wa kadza ma la ya'taqidu wujuban ya. Oh, itu mah orang yang tidak meyakini wajibnya. Artinya apa? Bekas wudu orang anak kecil atau bekas wudu yang sama ya, wudu orang yang melaksanakan sholat sunat atau orang yang tidak meyakini wajib niat, itu tetap airnya adalah air tidak mensucikan. Gitu. Oke. Ini baru yang kecil ini. Summa madal lahu mutarridan ala udri. Kemudian air yang seperti yang apa ya, yang bolak-balik kepada anggota badan. Nah, nih misalkan kita wudu nih, kan berapa ya? Atau wudu kan berapa ya? Airnya kan ada bekasnya kan di sini, benar ya? Mutar tidak bolak-balik. Gimana hukum airnya itu yang masih di sini yang bolak-balik itu? Apakah mustama atau tidak? Nah, la yathbutu lahu hukmal istimadi. Nah, air itu tapi tidak ditetapkan menjadi air mustahmal karena masih taradudi bolak-balik, masih mutarat tidak, masih bolak-balik. Ulangi, air yang bolak-balik masih di tangan kita dari sini itu tidak dihukumi itu sebagai air mustahmal. Berikutnya, walau jaral ma'u min udwil mutawaddi'i ila udwin akhar, jika air itu berjalan atau mengalir dari air orang yang berwudu, min udwil mutawaddi'i dari anggota yang berwudu ila udwin akhar, dari anggota yang lain. Misalkan Pak Selamat lagi berwudu, bekas wudunya kita ngalir ke orang lain buat wudu lagi. Gimana itu hukumnya? Soro mustahmalan. Maka air itu baru dinamakan air mustahmal. Jadi air mustahmal, air thahirun ghairu mutahhirin, air suci tapi tidak mensucikan. Kalau air yang lewat sendiri-sendiri ini tidak mustahmal. Tapi kalau air di sini jaral ma'u min udwil mutawaddi'i ila udwin akhar sara mustahmalan. Nah, itu menjadi air mustahmal. Semua baca-baca ya. Biar ada yang betul kan kalau salah. Hatta lau intaqala min ihdal yadaini ila al-ukhra. Hatta sampai sehingga lau intaqala. Saya terjemahin bahasa Indonesia agak juga sebenarnya. Jadi terjemahnya bebas saja. Karena biasanya dulu pakai bahasa Jawa ya. Jawa Banten. Kalau Jawa Banten itu lebih mudah membaca, jadi ketahuan fa'il maf'ulnya jadi lebih mudah untuk membaca akhirnya. Bahasa Jawa. Iya, nanti ditranslate sama kamu. Udah lupa
Artinya di sini iqdal dia ini salah satu dua kata tidak kalau kata yang lain apa? Soro mustaman. Air itu menjadi air mustaman. Mustaman tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun nanti ada beberapa ya. Oke. Pokoknya sama aja sih itu. Oh udah sama aja bawahnya sama intinya itu yang tadi. Ya. Berikutnya, berarti yang terakhir tadi kesimpulannya adalah jika air itu mengalir dalam masih satu anggota itu tidak mustahmal. Tapi kalau air itu dari orang lain, bekas orang lain dipindahkan kita lagi berbarengan, itu menjadi mustahmal. Itu kesimpulannya seperti itu. Atau dari tangan satu ke tangan yang lainnya, itu juga sudah termasuk air mustahmal. Memang kita harus hati-hati ibadah tuh, ya. Terutama nanti tentang pipis. Coba kalau anak kita pipis itu kan, atau berwudu nggak ada masalah. Harus subhanallah. Yang berikutnya, walau iqrabasa. Kata berikutnya apa Haji Muhammad? Tadi sama aja intinya itu. Walau iqrabasa junubun fi ma'in dunal qulataini wa amma jami'a badanihi. Kan dua bulan nanti kita bahas di bawah aja di bab najis biar ini. Walau iqrabasa junubun. Misalkan ini Pak siapa ya? Pak Bukhari, Pak Hudori. Walau iqrabasa Pak Hudori, iqrabasa itu berendam. Pak Doi itu habis junub sama istrinya. Oh ketawa dia. Fimain dalam air di ember besar dunal kulataini kurang dua kurang gimana? Wa amma jami'a badani dan terpakat semua badannya jumur summa awal kemudian dia diam irtafanat janabatuhu bila khilafin. Apa itu maksudnya? Maka terangkat hilang janabahnya tanpa ada perbedaan bila khilafin. Kalau bapak ada air mudhari, ada air sahabat di bawah 2 bulan, nanti 2 bulan kelas bawah ini juga. Tidak sampai 2 bulan, Pak Mudhari niat untuk mandi junub, irtafa'at janabatuhu, maka junubnya sudah hilang, terangkat. Artinya apa? Sah bila khilafin tanpa ada perbedaan. Itu sah. Air bekasnya itu bagaimana? Bukan mandi dalam itunya Pak, yang dibayangkan Pak. Mandi ember masuk itu kan? Kalau maksain itu rata apa enggak? Kalau disebut boleh apa? Dalam fikih apa? Tapi khilafnya sih. Wasara al-ma'u musta'malan binisbati ila ghairihi. Dan air itu bekasnya itu jangan dipakai mandi istrinya lagi teman-teman. Oh gantian buat istri saya airnya nggak boleh keluar, nggak boleh. Kenapa itu air sudah dipakai menghilangkan apa tadi? Mengangkat hadas yaitu junub. Airnya menjadi wasara musta'malan, air itu menjadi musta'mal, tidak boleh digunakan untuk mandi istri Pak Mudhari lagi. Begitu. Jangan membayangkan masuk ke itu Mudhari ke ember besar, jangan. Pecah nanti embernya. Oke. Dinisbati ila main, dan air itu musta'mal dinisbatkan kepada orang lain, bukan ke Pak Mudharinya, bukan ke orangnya. Wala yasiru musta'malan binisbati lain, dan bukan dan tidak menjadi musta'mal binisbati lain kepada dirinya.
Bukan udhur ini yang mustamak, tapi kalau digunakan buat orang lain itu baru menjadi mustamak. Bekas permen tadi boleh nggak baru dipiring? Boleh kalau air, kalau nggak bau kan? Nah, kalau mau dari ketawa, kalau bau nanti nggak boleh. Karena mana nih? Rehuhu, laut. Kalau warnanya berubah menggori, jangan. Warnanya berubah dan yang lainnya bahaya itu. Oke. Yang berikutnya, Soroha bihi al-Khwarizmi menjelaskan permasalahan ini Imam al-Khwarizmi. Hatta innahu qala, sampai beliau berkata, lau ahdasa hadasan sana ala ilmi masih jazaitu bihi. Maksudnya wa idza nawa al-junuba qabla tamam ibadahnya terhadap maksudnya ini, kalau walau ahdasa hadasan sana, walaupun dia berhadas yang kedua ala ilmi masih untuk menyebutnya zajah, dia kalau untuk dirinya masih boleh. Untuk apa tadi? Untuk mandi lagi. Wa inna wa al-junubu qabla tamamil nas terkafar dengan al-zil munaqi yang kalau pokoknya bisa digunakan. Wa la yasiru al-ma'u mustaqalan, dan air pindah dari air mustaqalan. Air mustaqalan. Oke. Yang berikutnya, qala al-musannif wal mutaghayyiru bima khalafu min at-tahirati. Ini masih sambungannya. Air yang berubah yang tercampur dari yang suci. Air yang berubah yang tercampur dari air yang suci. Contohnya apa? Apa itu air yang suci? Air kopi. Kopi. Ini bahasanya sekarang dibantu. Air kopi, air teh manis, dibahas. Itu mustahab. Kalau suci kan udah pasti, kalau suci nggak bakal minum kan. Jadi kalau ini gimana kan udah enggak. Oke, ada minta timatil kismisari. Ini tentang air yang berubah karena tercampur dari yang suci. Ini adalah dari penyempurna dari bagian yang ketiga. Apa maksudnya? Air yang mustakmal, penyempurna materinya ini terakhir berarti. Wa tamhirul kalam, dan makna perkataan ini adalah wal ma'ul mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirati tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin. Air yang dicampur dengan air yang suci, air yang dicampur dengan air yang dengan benda ya, dengan sesuatu yang suci, itu apa? Al-ma'u al-mutaghayyir, yang berubah bisa dengan sesuatu dari yang suci, tahirun, dia tetap suci, fi nafsihi, dalam zat air itu, ghairu mutahhirin, tapi dia tidak suci, tidak mensucikan, dia tidak mensucikan kalma'il mustakmali, seperti air mustakmal. Jadi air yang dicampur dengan sesuatu yang lain itu tetap air suci, tapi dia tidak mensucikan, namanya air mustakmal. Kayak teh botol, kenapa tidak boleh buat berwudu Pak Dori? Saat maghrib lagi jalan naik sepeda nih, wah ada teh botol, saya buat wudu aja nih, sakit ini nggak boleh itu, nggak boleh, karena sudah berubah juga kan warnanya, zatnya dan yang lainnya. Nanti kalau kaporit gimana? Boleh enggak? Kan rasanya kan berbeda ya. Rasanya coba ada nggak di sini ya kita? Nanti dihiaskan. Kalau belum ada kaporit ya, belum ada. Coba kita lihat. Wabah itu, dan istilahnya kalau itu proses patokannya. Wabah itu dapat anak pun ada yurid jamau istimai alam itlaki yaslahu aqohnya. Bahwa setiap yang berubah yang mencegah nama air alam itlaki atas itlak kepastiannya, ia selalu aqohnya, tidak mensucikan, ya sebut menarik. Pokoknya yang namanya airnya sudah berubah, air kopi, air teh manis, air luwak, kopi susu, karena namanya sudah berubah, itu bukan air mutlak lagi, tapi dia air yang tidak
tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Itu. Wa illa falah, dan jika tidak falah maka tidak apa-apa, maka mensucikan. Contohnya, falau taghayyara taghayyuran yasiran fal asahu annahu tahurun li liqa'il ismi. Maka jika berubah sedikit saja, hanya berubah fal asahu, maka yang paling sahih annahu tahurun, bahwa kalau perubahannya sedikit doang ya, misalkan ada apa dikit, itu masih dia adalah mensucikan. Kenapa alasannya? Liqa'il ismi, karena masih tetapnya nama. Kalau namanya sudah berubah, itu sudah tidak termasuk air tahur, air yang mensucikan. Wa qauluhu bima khalaqu, dan ucapan dari musannif ini bima khalaqu, dengan apa-apa yang mencakup iktarozat amma idza tayarraya bima yujawibu, adalah pembatasnya, patokannya adalah idza tayarraya, jika berubah air itu bima yujawibu, dengan apa yang menempel, berubah dia sebab itu ya, berubah. Walau kana taman, kalau hanya menempel dia, walau kana taman kasiron, walaupun dia berubahnya banyak, tapi kalau dia menempel tak apa-apa katanya. Fa innahu batin ala tahuriyati, karena itu adalah masih mensucikan. Contohnya apa? Kama idza taghayyara bi duhnin aw syaqin, apabila dia berubahnya itu, bercampurnya itu sebab minyak atau lilin. Wa hadha huwa sahih li qalis ma'ir, yang paling benar ini adalah masih mensucikan, yang tercampur air, tercampur lilin. Kenapa? Karena masih tetapnya nama air itu, bukan air lilin kan, bukan air minyak. Kalau namanya sudah berbeda, itu sudah tidak mensucikan, karena namanya tetap. Kayak di kolam, namanya air apa? Air kolam kan air biasa, bukan air kapoi kan? Berarti sini itu mensucikan kan maksud saya? Mensucikan. Motori begitu. Motori jangan pakai sepeda. Ada kolam benar. Boleh bau di situ. Boleh walaupun ada bau kapok. Kapok kenapa? Karena dia bisa dikiaskan ke sana. Karena namanya tetap air kolam biasa. Air biasa. Air kali kenapa itu? Yang berikutnya, amma idza kana taghayyuru bima la yustaghna al-ma'u anhu, apabila dia berubah dan berubahnya itu tidak bisa dihindarkan, kayak kemarin di mana, di Riau ya, di Riau, tidak dihindarkan, kayak sudah mau kantini seperti tanah, dia bercampur dengan tanah, tidak bisa dihindarkan kan? Butak, watoh lali atau lumpur dan sejenisnya, wazarronis wanabihima fi maqalil ma'i, karena dia menempel atau kena melintas. Apa itu hukumnya? Itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Fa innahu tahurun, maka air itu masih mensucikan. Mensucikan lil usli, karena sulit wa lil usli wa baqul ismil ma'ida, masih tetapnya nama air. Karena bukan dan yang lain itu masih kelumpur, atau mungkin kita karena dikai banyak lumpurnya, itu masih mensucikan.
bisa jam 9 ya. Kita bisa dulu. Lanjut. Walau taghayyara al-ma'u bi turabi al-matruhi bihi qasdan. Masih sama ini berada-ada semua ini. Oke. Udah ya, sampai situ sama ini intinya bawahnya sama kita ya. Air yang terakhir sama intinya sama. Kayak di sini ada walau taghayyara al-ma'u bi awraqil asjari al-mutanasirati bi nafsiha. Bawahnya apa lagi? Dan jika dia berubah air itu di awraqil asjari dengan daun-daun pepohonan al-mutanasirati yang berjatuhan bi nafsiha dengan dirinya ila tatabaqas bil ma'i, maka dia tidak hancur dalam air, maka dia tidak hancur fil ma'i bahwa qawlun ala al-ar. Kalau dia tidak hancur masih seperti sama, maka dia adalah tetap air itu mensucikan kayak laut atau dari alam yang kemarin sebelumnya ini ya. Yang terakhir, boleh nggak nanti pasal? Dia selesai airnya ini, nanti air. Jadi air mustakmal. Jadi air mustakmal ini tadi kita sudah anggap selesai ya untuk kajiannya. Kita yang terakhir wama'un najis dan wama'un dan air wama'un najis dan air najis. Air najis. Di mana air najis ini? Wa huwa alladhi 'ala fihi najasah. Air yang kena najis. Wa huwa duna qullataini, air itu kurang 2 bulan. Au kana qullataini fataghayyara. Bacanya gitu ya. Atau air ada 2 bulan fataghayyara, maka air itu jika itu berubah. 2 bulan itu berapa sih sebetulnya? Berapa tuh untuk 2 bulan? 60 kali 60 kali 60. Kalau persegi 4 ya. Persegi 4 itu 60 cm, 60 cm, 60 cm itu kalau persegi 4. Kalau zaman Rasulullah 2 bulan itu biasanya itu adalah ukurannya kaki atau rintel. 2 bulan itu. Kalau di Baghdad sekarang itu 500 liter. Baghdad itu di mana? Ibu kotanya Irak. Ukurannya sekitar 500 liter. Ibu kota Irak. Kalau di Mesir itu beda lagi. Di Mesir itu sekitar 446 liter. Kenapa beda antara Irak dengan Mesir? Karena ukuran liternya berbeda. Ulama mazhab sekarang yang kontemporer biasanya mengukur dengan ukuran Baghdad itu 500, dengan Mesir itu sekitar 446. Itu setelah abad kedua Rasulullah wafat, itu sekitar 270-an atau 260 liter atau 60 cm per segi. Itu namanya 2 kula. 2 kula. Oke, ada huwa al-qismur rabi minal miyahi. Ini adalah bagian yang keempat dari air. Nah, yang terakhir nih, wa huwa kama dzukirahu yang qasimu ila qalil wa katsir. Sebagaimana telah disebutkan air terbagi banyak dan sedikit. Fal ma'ul qalil, maka air yang sedikit apa itu? Yang yusu bi mulaqati najasati al-mu'athirati, yaitu air yang kena jatuhan najis yang berpengaruh. Sawa'un taghayyara karena yang namanya air sedikit yang kurang 2 bulan dia kena najis, mau berubah atau tidak, tetap dia air itu mutanajjis, menjadi najis. Air yang 2 bulan kurang 2 bulan mau berubah warnanya atau tidak, kalau dia berubah maka air itu benar-benar mutanajjis. Kama atbaqa
dua bulan lam yahmil khabasan, kata hadisnya, maka dia tidak termasuk najis. Khabasan ada wa fi riwayatin najisan, dalam satu riwayat adalah menjadi tidak menjadi najis. Padahal hadis Abi Mahfudin ala annahu idza kana dunaqulataini yata'assaru bi najasati. Dari pemahaman hadis ini, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabasan, apabila air itu sampai 2 bulan tidak maka tidak menjadi najis. Ini ala atau idza kana dunaqulatain, bahwa apabila kurang 2 bulan ya ta'assaru bi najasati, maka dia berpengaruh air itu menjadi air najis. Wa qarasna bi najasati al-akhirati an ghairil munassabati. Wah. Dan di pembahasan ini dikecualikan membedakan bi najasati, najis yang menempel dan najis yang tidak menempel. Contohnya apa? Najis yang mengalir langsung. Ada najis apa nih yang tidak cuma nempel doang ya, cuma nempel aja, tidak kemana-mana. Gimana nih hukumnya? Contoh, qala Nawawi fi Rawdah, Imam Nawawi menyampaikan dalam kitab Rawdah, kalimai tadi seperti pakai alat la nafsa laha sa'ilah. La nafsa laha sa'ilah. Seperti bagai yang tidak punya apa ya, tidak mengalir ya darahnya ya. Darah itu apa contohnya? Al-Bubabi, seperti lalat wal khonafisi, kumbang warna wihiman, dan sejenisnya wa kana jasadil ladzi la yajibu al-ghusl, dan sebagaimana najis yang tidak bisa dipandang oleh pandangan. Apa maksudnya? Kalau air itu 2 bulan ada seperti lalat, seperti yang tidak bisa dilihat atau apa, itu tidak najis walaupun kurang 2 bulan. Ingat tak ada cerita bahwa Rasulullah, Imam Bukhari kalau tidak salah, idza waqa'a al-dhubab, apabila jatuh apa namanya lalat, fi syarabi ahadikum, dalam minum kalian, nih dalam Bukhari kalau tidak salah, pada ya bapak, maka masukkan saja, celupkan, summa liyanzihu, kemudian buang. Apa yang buang? Airnya atau lalatnya? Lalat. Airnya, lalatnya. Fa inna fi ihdajana ini, karena di antara salah satu sayapnya apa? Wal ukhra shifaa, di salah satunya ada sebagai penyakit dan salah satunya sebagai penawar. Ini akan tidak luas. Aku yang kita ambil dari hadis Bukhari ini. Yang pertama berkaitan dengan kita kajian ini, bahwa lalat yang sudah mati atau sejenisnya itu kalau tercemplung di sini, air ini tidak menjadi najis. Karena dia darahnya tidak mengalir ya, alasannya la nafsa la nafsa ilah. Jadi yang sejenisnya juga nyamuk itu tidak najis kalau tercemplung walaupun kurang 2 bulan. Itu yang kedua, ternyata kalau saya pernah membaca jurnal tentang ini, penelitian di mahasiswa anak dokter di Jawa, itu ternyata diteliti. Penasaran, benar nggak sih hadis ini? Kan orang kemana-mana kan? Bisa nggak ternyata diteliti, hasilnya memang dari segi jenis itu betul. Yang satunya garas, yang satunya sebagai sifaan, yang satunya sebagai apa namanya? Penyakit, yang satunya sebagai penawar atau sebagai obat. Ternyata jangkauannya
coba cari di Google. Saya pernah baca itu, ada penelitiannya. Karena saya penasaran juga, kok bisa gitu kan? Ternyata ada beberapa penelitian. Kalau Bang Dori mau meneliti boleh, boleh. Meneliti apa dulu? Hati-hati kalau udah meneliti apa dulu. Oke. Selain itu tadi apa? Kumbang dan yang sejenisnya itu tidak menjadi najis. Kenapa? Selain karena salah saya alasannya la yutiquha aqrafu ay la yushahiduha basar. Kenapa? Karena itu tidak kelihatan pandangannya susah. Ya. Yang berikutnya kama idza waqa'a al-dhubabu 'ala najasatin, sebagaimana apabila jatuh lalat itu ala najasatin kemis masaqata fil ma'i wa rasyasul bauli ala maksudnya kalau lalat itu ya kan nama luar para ya dari mungkin ada bekasnya yang mau di sana korelek atau yang sejenisnya, tapi gara-gara mandi dulu itu pudar. Itu dia kan bawa di sini, itu dia dari sana airnya, misalkan nih ada lalat nih, atau ada apa nempel di sini, itu dia sana airnya walaupun di sini alasannya sama, tidak menjadi mutan najis, airnya tidak menjadikan menjadi najis. Kenapa? Karena itu la yudrikuhu apapun tidak kelihatan pandangan fa yufa'anhu, itu dimaafkan. Dimaafkan lagi ya. Tadi senang jadinya kata lagi. Lanjut dikit lagi. Alhamdulillah. Ini warosasil itunya belum bahwa alladzi la yudrikuhu tarfu fa yufa'anhu. Iya, Kita gitu. Iya. Iya, warasasul bauli. Rasas itu percikan ya. Percikan kecil. Warasasul bauli nanti la yudriku aqrafu, ada percikan kecil kalau tidak kelihatan, la yudriku aqrafu tidak kelihatan oleh pandangan fa di sana ada Percikan air kencing. kecil siapa? Tapi kalau kelihatan kanan, kalau nggak sengaja misalkan di ember misalkan, tapi kita harus hati-hati, jangan salah-salah memang dimaafkan, nggak apa-apa kita di sembarangan, jangan. Makanya kalau ada anak kita Pak Boy di kamar mandi itu usahakan yang berdiri bisa di WC berdiri misalkan. Kenapa? Karena ember misalkan dapatnya itu di air semuanya kita bisa. Wa kama idza walaqat al-hurratu allati tanajjasa faqala subhanallah. Nah, ini tentang kucing. Kucing kan biasa makan apa aja kan? Makan bangkai atau apa? Terus dia bingung masuk ke rumah kita. Dia bingung yang ada di ember misalkan. Apakah itu najis? Kemudian subhanallah wa terlihat fa innal ma'a al-qalila, maka sunnah air yang la yang busuk tidak menjadi najis di hari sebuah dalam permasalahan di dalam gambaran ini. Oke, itu ya yang seperti ini ya. Oleh bapak-bapak semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Air mustamal dan air luar mustamal. Jangan luar mustamal, itu luar mustamal banyak yang lain. Mutanajis, air najis atau air najis. Mungkin itu saja. Karena waktunya sudah habis, ternyata sudah 1 jam. Yang bawahnya mesti dari bawah dibaca, cuma intinya setelah saya baca hampir sama model-model seperti itu. Cuma contoh-contoh yang lain aja. Contoh-contoh yang lain aja. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ulang ini ulang dan yang lainnya. Nanti berikutnya insya Allah kita masuk langsung aja ke tentang wudu. Ya. Baik, Bapak-bapak, ada yang mau perlu ditambahkan atau dikurangi? Tidak ada. Komen. Ini apa yang disampaikan para ulama.
pikiran kita. Sementara di pihak sana ada yang menganggap kitab-kitab Syafi'iyah, para ulama itu apaan itu Baitul Akhir, apaan itu Baitul Akhir, apaan itu Qur'an, apaan itu. Mereka hanya kitab-kitab tertentu yang permasalahan itu hanya sifat umum saja. Jadi kita tidak berpikiran yang kayak tadi ukuran misalnya ukuran 66 kita dua bulan di Mesir, 2 bulan di Baghdad. Di pihak lain mereka menyalahkan kitab-kitab apa yang menjadi pesantren kayak gitu. Padahal betapa detailnya, beratnya penelitian dan penelitian yang sangat dalam. Oleh karena itu, sama sisinya sampai sekarang orang yang menyalahkan kitab-kitab di pesantren terlalu berlebihan, katanya jangan mempersulit katanya. Justru hal seperti ini. Jadi artinya mereka misalnya gini, saya baca kita Bidayatul Mujtahid enggak dengan kayak begini, enggak hanya sepak umum saja. Atau misalnya al-fiqh ala madhabil arba'ah, enggak detail kayak begini. Hanya pendapat saja, pendapat para ulama. Tapi sampai detail meneliti bagaimana kalau masuk minuman, bagaimana kalau seperti ini, atau misalnya tadi pembahasan hasil penelitian itu enggak ada dimaksud kita yang lain, kecuali kita di pesantren. Oleh karena itu ini dilanjutkan pembahasan saya seperti ini karena memang di luar nalar kita. Itu komentar yang pertama. Tadi ada apa ya? Jadi sesuatu yang tidak kelihatan ketika misalnya ini, saya sering mengomentari keadaan kamar mandi atau WC. Jadi begini, sering sekali ember itu dekat sekali dengan toiletnya. Ini serba salah saya, serba salah. Berdiri, mohon maaf, pipis sambil jongkok. Tapi ada percikan ke kita, ke paha kita. Berdiri, sambil berdiri, percikannya tinggi nanti ke ember. Nah ini serba. Paling aman saya kalau itu ada yang toilet duduk di rumah, kebetulan duduk. Sengaja saya bikin duduk supaya saya bisa pipis sambil berdiri, aman di situ. Nanti ketika bersucinya sambil jongkok. Jadi ini, tapi permasalahan sudah dibahas tadi, percikan-percikan kecil yang tidak terlihat dan tidak disengaja, ma'fuun, dimaafkan. Tapi kita juga harus tetap hati-hati, yakin enggak itu menetes. Nah ini, saya paling pusing tuh kalau yang namanya di hotel, di mana tuh WC-nya itu, atau di mall ya, WC-nya itu udah apa ya? Nggak ada itu percikan airnya yang pakai itu loh, yang kecil dari bawah itu ke ini. Nah kayak itu pusing sekali. Tapi memang kalau misalnya yang duduk tuh masih aman, duduk tuh lebih enak, yang WC duduk masih ada bisa sendiri, bisa dikocorin kalau ada itunya, langsung ketika bersucinya sambil jongkok saya. Hal-hal seperti itu, dan ini dibahas oleh hal-hal yang tak terfikirkan oleh orang umum. Nah, ini itu saya anggapannya. Jadi nanti sehingga kalau membuat toilet itu dipikirkan di mana naruh ember, di mana naruh ngocor air ember itu menampung, dan di mana toilet seperti itu. Ini selalu ditemukan dimanapun ya. Itu saja, mohon maaf para jamaah tambahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pasti ada sesuatunya. Dengan pengumuman oleh Bapak Rahman begitu luas begini ya. Terima kasih atas penjelasan ini. Itu baru air aja barangkali awalnya ini. Terima kasih tadi atas materi hari itu mengenai air yang berubah warna itu di Jawa itu ada yang ada yang susu kan, itu dijawab itu berarti suci ya. Tapi rasanya berubah warnanya karena itu pengaruh dari kepala kami, apa sakit. Sehingga itu kita ubahkan itu karena tidak ada pilihan lagi. Karena masuk sumur Pak. Dari sana itu semacam cadas ya, cadas. Jadi air sumur putih, tapi tidak berubah rasa. Jadi tertogel ini. Selanjutnya barangkali mengenai kalau saya bisa nanti hari itu kan berubah warna ya, tidak berubah rasa. Kalau berubah rasa itu sudah kira-kira darurat ada air yang tidak berubah warna tapi berubah rasa. Ada tetap putih gitu, tapi rasanya berubah itu mungkin asin atau manis gitu. Tapi ketika darurat itu tidak ada pilihan gitu. Pakai untuk goreng, pakai untuk bersuci. Ketika berubah warna tapi tidak berubah warna tapi berubah rasa. Rasanya kalau berubah warna itu nggak bisa lah, kayak kopi kan nggak bisa. Itu berubah warna sama berubah rasanya. Ini hanya berubah rasanya, tidak berubah warna gitu. Yang ketiga barangkali dulu di kampung sering ada namanya orang ya, bola besar, banyak bola besar. Maka kadang-kadang ada air yang mengalir, ada yang airnya tidak mengalir, dan airnya teratas itu. Meraihnya susah. Sehingga orang itu mandi di situ, wudhu di situ. Ya sama jamaah, kalau mendarat ya. Saya pernah juga. Apakah air seperti itu kalau suci itu bisa mensucikan gitu? Karena itu tidak ada air, tidak ada pilihan. Airnya itu aja, tapi tidak berubah warna. Cuma pakai wudhu berkali-kali, pakai mandi berkali-kali. Karena darurat kali mungkin apakah termasuk boleh lah karena darurat dan mandi. Karena itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan macam-macam air apa berdasarkan dengan tadi. Ya satu-satunya adalah air yang setelah dipakai untuk menghilangkan najis. Terus penjelasan berikutnya di situ air najis apakah ini air yang sudah dipakai untuk membasuh najis, apakah masuk air mustahmal atau air bukan najis. Terus yang kedua, kalau yang misalkan kan banyak sekali terutama di kita ini untuk di kamar mandi itu pakainya bak kecil aja ya, ember kecil gitu ya. Nah, ketika kita mandi janabah ada air yang terciprat kembali dari tubuh kita ke ember. Nah, itu bagaimana? Ya, soalnya tadi ada air bolak-balik gitu dari dihubungkan air bolak-balik apakah kan siraman yang pertama itu mungkin ya kan belum sempurna ya, airnya sudah terciprat ke ember dan pasti ada cipratan kecuali kalau sempurna mati. Kalau air yang di ember itu kan bolak-balik dengan kita ya saya mungkin minta penjelasan sebagai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada 3 hal yang pun saya sampaikan dari yang disampaikan Pak Haji Jena sama Pak Selamat. Pak Selamat ada 2 hal tadi ya. Pak Haji Jena di sini kalau musnad pengarang kitab ini Imam Tajudin menyampaikan di sini wa yakfi bitaghayyuri ahadul awsafi as-salasati. Nah, maksudnya dan cukup dalam perubahan itu kalau berubah dengan salah satu sifat dari yang tidak. Salah satunya ya, apa itu yang tiga itu? Yaitu al-qamu, al-laun, al-wajah. Rasanya, warnanya, atau baunya. Ala sahih
menurut pendapat yang paling sahih. Wa fi wajhi dhaif, nanti kalau ada yang berbeda pendapat nih, wa fi dhaif yushtawatu ijtima'uha, disyaratkan itu tiga-tiganya ada. Nah, jadi yang sesuai salah satunya sudah sebut, yang satunya lagi harus ada tiga. Ya. Tapi ini kalau itu kan tadi air bersama apa bukan najis? Yang berbarasa itu artinya masih bisa diminum nggak gitu? Oh iya. Kalau dia bisa mensucikan nggak gitu? Dia bisa mensucikan atau tidak? Berarti bersama atau tidak ya? Kalau dia nama airnya di sini, karena idah atau bilma imayatu bisa dikatakan kama di al-muqami arahnya. Kalau dia namanya sudah berubah, dia sudah menjadi air tapi kalau namanya kayak di kolam, baru namanya dari itu rasa lumpur ya, nggak berjalan ya, berarti dia tidak sama, masih bisa digunakan. Baunya kan, tapi dia namanya nggak berubah kan, baunya masih bau itu, kena obat kalau gitu ya, ada buah sore atau obat kayak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, air bekas menghilangkan najis ya, salah ya, menghilangkan najis itu nggak? Tanyanya, gimana hukumnya air yang bekas menghilangkan najis? Contohnya, ini menarik juga nih. Saya sampaikan terlebih dahulu. Untuk menghilangkan najis, terutama kotoran-kotoran ayam atau pipis kucing, ini perhatian nih, ingatin ini kita nih, mbak-mbak kita nih, istri-istri kita di rumah. Jangan sampai menghilangkannya langsung disiram atau pakai kain langsung semuanya. Pipis anak kita misalkan, atau pipis kucing kan, dia gimana aja, langsung aja sama mbak kita kemana-mana tuh banyak. Kenapa nggak boleh? Nanti semuanya menjadi najis. Ingat itu, kenapa salah satu? Makanya pel aja sebaiknya kita harus hati-hati guna pel. Kalau bisa bagus, walaupun kita nggak ada sebenarnya ya, sebaiknya atau seharusnya kalau saya itu dalam ember itu jangan langsung dicelupin itu. Misalkan nih kayak pel nih, pel kan mana nih, misalkan di sini pel semuanya di luar, itu langsung jangan langsung dicelupin di embernya langsung. Karena begitu kan kayak ada gitu kan. Kenapa khawatir ada? Jadi kita hati-hati, sebaiknya gimana? Disiram terlebih dahulu air yang mengalir. Itu contoh. Yang berikutnya ada pipis, jangan sampai langsung tapi harus gimana? Pastikan baunya, bentuknya jangan dirasain, ya, jangan dirasain. Baunya nggak ada. Oh, barangnya kan pastikan itu baru kita bersihkan. Adapun air yang gas, orang itu yang najis nempel mana dipakai lagi rasanya. Bukan selama itu udah pasti airnya najis, karena bekas kecampuran najis lima kolatomu dengan campuran yang najis. Jadi dia sudah airnya itu air mutanajis menjadi air najis. Ini ingat ini bapak kita nih, jangan asal-asalan bekas-bekasnya. Ya, kalau bisa air yang dimiliki banyak. Saya sering perhatikan itu kalau di kantor-kantor tuh. Ya, kalau bagus lagi sebenarnya, bagus lagi nih kalau di kantor-kantor, kalau kita di kantornya harus bedakan pel untuk di luar dengan pel untuk kita tempat sholat. Ya, tetap harus hati-hati, kita menjaga lebih baik. Yang berikutnya ini adalah air. Tadi kan kata Pak Selamat, air bekas kita sendiri nggak apa-apa dari ketika satu tangan. Tapi kalau ke tangan yang lain nggak boleh kan yang sembilan, benar? Kalau masih mudah turunin dapat tangan ini kan nggak boleh ya. Terus bersihkan bekasnya lagi, nggak boleh kan tangan yang lain. Atau buat orang lain lagi bekas kita kan nggak boleh tadi, benar nggak? Gimana nih kasusnya kalau kita mandi? Maka
dikenal lagi dengan ember maksudnya embernya sedangkan 2 bulan. Ini Pak Selamat berpendapat nih, mengambil pendapat bahwa air itu mustakmal, tidak bisa dicuci. Gimana hukumnya tuh? Nanti ada yang berpendapat kan boleh, memang ada yang berpendapat air mustakmal itu boleh digunakan lagi, ada yang berpendapat. Tapi ada juga yang kebanyakan yang tidak boleh. Masalah itu saya sudah praktek sebenarnya di dalam Wahyu Az-Zahiri binatangnya tuh. Ada yang berpendapat misalkan masalahnya tidak boleh gimana? Dia kan tangan kita, bekas kita sama bekas kita ke tangan lain, ke anggota lain, berarti itu tidak boleh digunakan. Gimana kalau bercampur tuh? Bercampur kan? Itu masih air yang mustakmal atau tidak? Itu pertanyaan kan? Ini kalau dia bercampur dengan air itu, dia menjadi mustakmal kalau dia airnya sedikit. Makanya caranya gimana? Lebih hati-hati. Lebih hati-hati gimana? Karena dialirkan dia dengan ke tempat lain kan, bercampur lagi. Dia adalah kalau setelah dialir ke ember itu, airnya ngalir terus. Kalau mandi sebaiknya di air terus. Tapi Pak boleh kok? Iya, ada yang berpendapat boleh apa? Nggak jadi masalah. Toh air bersama juga boleh digunakan lagi. Ngalir kan? Air bersama untuk yang lain boleh kan? Apalagi masuk sendirinya itu boleh. Tapi sebaliknya kalau saya sarankan ketika kita air itu untuk minum, airnya itu hampir terjebak dan lainnya tetap mengalir terus. Seperti itu misalnya. Dan ada yang berpendapat air bersama juga boleh digunakan. Itu bersama. Jadi tambahan. Oh, tambahan boleh. Jadi gini, air mustakmal itu misal saya langsung kasih contoh lah. Di pesantren itu ada khusus tempat wudhu khusus. Kan itu dari keran itu mustakmal ya. Terus nanti ke kolam Pak. Dan kolam itu besar, 20 kali 20. Nah, artinya gini, pendapat ulama, kalau air mustakmal sudah berkumpul kembali dalam jumlah besar, itu boleh dipakai. Nah, bahkan di Kuningan, ini saya di desa sendiri, itu kolam besar. Di depannya itu beberapa joglo tempat dan itu karena ikan di situ makannya dari situ. Mohon maaf ya, tapi besar kolamnya, diisi dan ngalir airnya. Dan itu biasa orang kita. Itunya pada di sono nih, ujung sini orang pada wudhu untuk apa? Untuk sholat. Yang penting nggak dapat ya. Nggak ada, habis sama ikan. Tentunya itu habis sama ikan. Mungkin itu kalau sudah jadi air mustakmal sudah berkumpul kembali menjadi kesatuan besar lebih dari 2 bulan, itu boleh. Ya, ini Pak. Itu kan ada air ngalir nambah ya. Kalau saya pernah di Tasik itu begini, ada kolam besar yang segini lah, kayak gini. Cuman itu Pak, ya itu Bapak santrinya untuk wudhu di situ, untuk buang air kecil di situ, Tidak ngalir untuk ngisi masak beras di situ, ada di situ. Tapi air ini nggak ngalir itu masalahnya. Kalau lebih dari 2 bulan, selagi rasa, bau dan warnanya tidak berubah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau rasanya, kalau baunya bau kecil, beda gimana? Udah ada berubah ya. Nah, berubah. Saya sedikit menyampaikan imam saya kemarin dia di Fikih Islam Wali itu air mustakmal dari Hanafiah, Syafi'iyah, Hanafiah bahwa air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi kecuali Imam Malik boleh. Gimana kita sebaiknya? Kita ikutin yang terbaik ya. Kalau tidak susah kita tetap harus berhati-hati dan tidak juga mempermudah kita. Makanya saran saya ya sudah sih tidak begitu mas, tapi sebaiknya ketika kita mandi minum kalau dalam ember, karena kan cuma 2 bulan ya, khawatir ada apa-apa dan yang lainnya, airnya tetap di karena tidak bisa menghindar Pak. Benar nggak? Tidak bisa menghindar
kita. Ya, kerannya dinyalain aja. Sebaiknya kerannya dinyalakan. Orang dan sebenarnya kalau di sini orang kita nyemplung ke ember juga kan tadi kurang 2 bulan, tapi nyemplung 2 bulan kali, nyemplung juga boleh ya untuk dirinya. Untuk apalagi saat mengalir. Saya nggak bisa bayar nyemplung kurang 2 bulan. Itu kan andai-andai aja masalah, andai-andai. Orang ini juga berandai-andai aja kayak Nggak bisa semuanya. Maksudnya kan bahasa dalam kita walau. Para ulama berandai-andai, tapi memang hasil penelitian gitu. Masuk padi itu masuk toren. Ya bisa keluar. Ya hemat air. oke. Itu ya, air bersama memang seperti itu. Karena dia air tersebut suci namun tidak mensucikan. Syafi'iyah air itu jadi suci namun tidak mensucikan juga. Air bersama ya, kalau bukan aja sudah jelas. Karena dia tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan hadis. Tapi kalau Imam Malik dapat digunakan kembali untuk menghilangkan hadas atau musyiwadah dan dimakruhkan, dimakruhkan untuk digunakan kembali untuk menghilangkan hadas. Jadi dimakruhkan untuk ada satu pendapat di sini ya, tapi pendapat yang juga ada. Jadi kita ya sebaiknya tidak digunakan walaupun banyak yang kata dan beberapa seperti itu. Sudah siap? Sedikit aja nambahin. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dari kesimpulan tadi itu, maka ada ulama yang memberikan kehati-hatian kepada kita, khususnya pada saat kita berwudu, posisi tangan itu usahakan tidak sejajar dengan muka kita. Jadi kita wudu pertama itu kan wudu pertama, airnya itu mustamar. Kalau bau masuk lagi ke sini, berarti air yang kedua itu sudah mustamar. Andaikan yang dikhawatirkan itu adalah ketika basuhan pertama itu belum semuanya terkena, maka kan sifatnya masih wajib terus pakai mutlak gitu kan. Nah karena itu posisi tangan jangan sejajar sampai sebelah sini atau depannya, sehingga air yang bekas wudhu kita itu tidak masuk lagi ke air untuk basuhan itu. Nah, itu aja. Baik, terima kasih atas sarannya. Pak Rudi sudah diatur ya? Di sini aja ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf Pak Risanto lebih setengah jam ya. Jadinya 1 jam, ternyata 1 jam setengah. Ternyata hal-hal sepele menarik ya yang sering kita lakukan. Hal-hal sepele kadang menarik dan sering kita temukan di dunia kenyataan. Oke, terima kasih. Terakhir, bapak-bapak, ibu semua, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan atau salah baca ya. Salah baca. Makanya kalau bisa yang paham-paham boleh kita kitabnya di banyak ini. Tapi kadang Pak Haji Muhammad kadang kita pasti dengan kitab di kutub bedanya kadang ada perbedaan bacanya, bacanya ada yang terlewat, ada yang asli. Karena saya pernah membuktikan ketika praktik hadis, ketika saya hadis langsung dengan di Maktabah Syafi'iyah itu ketika praktik hadis itu agak banyak yang berbeda. Makanya harus mencari aslinya kalau mungkin itu saja. Maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kawan-kawan semua untuk ya beribadah dengan sebaik-baiknya, usaha maksimal. Kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu